Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Singkat saya perkenalkan, tadi sudah disampaikan nama Dr. Haji Syafi'i Siregar LCMA. Saya sangat senang dengan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, maka kalian sudah melangkah untuk menuju orang-orang terbaik di bumi yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bersyukur di antara sekian banyak mahasiswa di Indonesia atau di dunia, di antara jutaan mahasiswa, maka di antara mereka mahasiswa budidaya tidak absen. Ini luar biasa. Mahasiswa budidaya tidak absen untuk mengisi hari-hari dan malam-malam letakkan. Ini yang disebut dengan Qiyam Ramadan. Kalau siang Ramadan mungkin tukang bakso, tukang beca, semuanya siang Ramadan. Tapi ketika Qiyam Ramadan, memanfaatkan Ramadan ini untuk sesuatu yang mempunyai nilai, saya kira tidak banyak universitas di Indonesia ini perguruan tinggi yang berbuat seperti ini. Maka kita tepuk tangan untuk budidaya. Pak Sutriyadi dan sini termasuk perintis ini Pak Sutriyadi. Tepuk tangan untuk Pak Sutriyadi. Tahun depan kita inginkan kegiatan ini diikuti oleh ratusan orang, insya Allah. Amin. Amin. Dan kalian sudah bisa menjadi panitia, insya Allah. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak ada materi khusus, tapi saya akan ajak kalian kita hidup untuk mendekatkan pikiran dan hati. Karena kelebihan makhluk Allah yang ada hati dan akal bisa didekatkan hati dan akal. Inilah yang kita buat ini, sehingga akan tertanam kebersamaan, akan tertanam persaudaraan, akan tertanam ukhuwah. Kita tidak jauh-jauh di antara sesama mahasiswa budidaya. Ini yang pertama. Karena kita adalah makhluk sosial, maka dalam makhluk sosial itu yang pertama langkahnya silaturahim, ya kan? Kalau tidak bersilaturahim, dan itulah yang sekarang mulai tidak bernilai di dunia, di masyarakat, maka di saat kritis seperti ini, budidaya berbuat dan kalian berada dalam program yang sangat luar biasa ini. Dengan acara seperti inilah akan terjadi ta'aruf al-hasanah, ta'aruf bil ma'ruf. Kita ta'aruf dengan baik. Kalian kenal di mana? Kita dalam apa? Pesantren kita. Di mana itu? Di budidaya. Apa kegiatan? Mendatangkan penceramah pondok dari Sumatera Utara. Kegiatannya apa? Pesantren kita. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya bacakan sebuah ayat, walaupun tidak semuanya saya dengarkan apa yang disampaikan pemateri tadi. Dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat ini siapa? Ya kamu. Jangan cari orang lain, ya kan? Kalau kita adalah umat dan kita cari orang lain sebagai umat, kita salah. Kenapa kita cari orang lain? Siapa yang mau sebagai umat? Ya saya dong, ya kan? Sekarang bagaimana caranya kita masuk ke grup ini? Kalau saya katakan di antara caranya, ini sudah caranya. Cuma Al-Quran menjawab, ya kan? Kalau Al-Quran yang menjawab itu pasti 100% benar, karena bukan pendapat saya, pendapat kita.
Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Apa itu ukhrijat linnas? Orang-orang yang peduli dengan manusia, peduli dengan sosial, ini kepedulian. Jadi syarat untuk menjadi orang baik itu peduli. Peduli apa? Peduli terhadap manusia. Peduli terhadap manusia itu apa? Ada rumusnya. Bukan karena peduli sama dia karena dia suka berjudi, ya kan? Bukan peduli sama dia karena dia suka yang kata-kata yang tidak baik. Bukan itu. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Kenapa kamu sebaik-baik manusia? Kamu punya iman, kamu punya atensi, kamu punya kepedulian. Berarti semua orang yang tidak punya kepedulian dengan manusia bukan orang baik. Itu dulu. Semua manusia yang ada di bumi ini tidak punya kepedulian dengan manusia bukan orang baik. Makanya kita mencari pemimpin negara yang peduli. Ketika dia tidak peduli, maka ketidakpedulian dia, maka dia tidak ada tanggung jawab. Ketika dia tidak punya tanggung jawab, maka terhadap dirinya pun dia tidak akan jujur, apalagi kepada diri orang lain. Mustahil. Tapi Al-Quran menjawab, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Pertama, kamu tampil dulu, jangan tidur aja di rumah. Itu semuanya 12 jam, karena nggak tahu habis waktu, kan? Itu loh, waktu sholat lewat, ngaji lewat, semua kan bisa lewat. Itu namanya nggak peduli, itu dilarang. Bukan saya melarang kita, ini ada waktunya. Kita harus kepedulian. Karena Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah. Kalian harus bersatu, berkumpul. Nggak boleh satu sudut sana, satu sudut sini. Nggak cakapan, setiap hari kita ini nggak cakapan, ya kan? Siapa dia, siapa saya, siapa yang sana, nggak kenalan, nggak cakapan. Tapi makanya dengan adanya misalnya saya anjurkan, jangan sampai ada peserta ini satu sama lain tidak kenal. Dan ini kita buat menjadi satu momen yang berharga ke depan, bahwa kalian adalah perintis, bahwa kalian adalah founder pesantren kilat di STKIP Budidaya. Kalian adalah perintis, masuk dalam sejarah yang pertama menciptakan dan ikut menjadi peserta pesantren kilat di STKIP Budidaya. Ini luar biasa. Tepuk tangan. Founder, kalian founder. Tadi saya bilang kalian adalah bicara mengenai sebaik-baik manusia. Siapa itu? Ya kita, jangan orang lain. Siapa sebaik-baik manusia? Ya kita, ya saya. Bagaimana caranya? Ukhrijat linnas. Kamu harus tampil. Tampil untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Itu usaha yang pertama. Bukan yang membiarkan orang tidak baik, membiarkan orang berbuat jahat, membiarkan orang tidak sholat, membiarkan orang tidak puasa, membiarkan orang tidak peduli. Sekarang ini kan pembiaran. Makanya banyak menteri yang ditangkap, banyak bupati yang ditangkap, banyak gubernur. Karena pembiaran. Mereka dibiarkan korupsi, mereka dibiarkan mengambil uangnya bukan uangnya. Ya kan? Kenapa itu tercipta? Kenapa itu terjadi? Karena nilai-nilai puasa tidak ada dalam diri mereka. Puasa itu apa? Nanti kita rumahnya. Ya. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Siapa itu kamu? Ya saya. Kamu. Ukhrijat linnas. Kamu bukan orang yang tidur-tiduran. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hei, kau jangan orang yang tidur. Bangun, bangun. Semangat. Saya tidak mau diam, pembantu saya pun tidak sholat, saya harus. Saya kata di rumah, pembantu nggak sholat, saya panggil sholat. Siapa yang di rumah itu yang saya belanjai dan tidur di atap rumah saya wajib sholat. Saya bilang kalau nggak mau sholat silakan keluar. Kenapa? Di bawah kepemimpinan saya.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu pemimpin penanggung jawab, dan kamu menanggung jawab siapa yang ada di sekitar kamu ataupun bawahan kamu. Kalau adik kita nggak sholat, kita kakaknya, kamu berdosa. Ya kan? Jadi pertama, peduli. Syarat untuk menjadi orang baik, peduli. Ya kan? Saya lihat orang-orang Indonesia kalau pergi ke Singapura lebih bersih dari orang Singapura. Nampak dia sampah di jalan diambilnya. Kenapa? Orang Indonesia ini orang tercerdas, orang paling peka. Kita bangsa yang paling mudah menggabung, menyesuaikan diri. Orang Indonesia kalau dia ke Eropa dicintai orang, kalau dia ke Arab dicintai orang. Saya dulu waktu kuliah di Arab, alhamdulillah orang-orang Arab yang keras-keras itu, tunduk semuanya. Ada sekitar 200 negara. Di belakang saya itu panjang hidungnya, kiri kanan panjang hidungnya. Jadi orang itu kok hidung saya lucu, betul lucu. Orang itu gini loh, gini asal kata saya gini, karena ini kenapa ngejek saya bilang. Ini HV, masalah, ada apa? Saya bilang, ada afdal, ini bagus, it's best. How it possible? Kemana mungkin katanya? Kemana mungkin? Saya tunjukkan sama kamu, saya bilang. Yang di belakang saya, hidungnya panjang, udah panjang bengkok lagi. Yang samping saya, Yugoslavia perang sekarang. Panjang pula, panjang lonjong, kayak jangka. Ya? Jadi bagaimana caranya? Orang Arab itu kalau minum nggak pernah airnya sebesar ini, gelas itu kecil. Saya bilang hidung saya ini pas, dan ini adalah hidung pilihan. Mana tidak kalah? Nggak mungkin tidak kalah, kan? Nggak mungkin lah. Kita 200 negara di situ. Kita harus bisa. Jangan kita bilang takabur dengan bangsa tidak, tapi kita harus bisa bersyukur dengan bangsa kita. Itu berpahala, kan? Kita jangan merasa kepada Allah bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak baik, atau bangsa bawahan, atau bangsa yang tidak ganteng. Saya harus meyakinkan bahwa di tengah orang yang mancung hidupnya, saya yang paling ganteng. Harus beda. Saya bilang ini paling bagus. Kalau enggak, asal datang ini banyak. Kayak mungkin kan? Gimana mungkin? Ayolah saya bilang. Kalian yang dapat orang, saya charter. Saya bilang saya traktor untuk minum dan saya yang bayar. Jadi waktu minum, saya siapkan gelas besar, nggak gelas kecil. Begitu minum, duluan hidungnya kecil ke air. Kecelup. Saya nggak kecelup. Kecelup saya bilang. Kalian orangnya tinggi besar, gelasnya kecil. Kapan kalian mau kenyang? Kapan kalian mau habis hausnya? Saya bilang. Soh, Anta Indonesia, Masya Allah, satir kan? Kau luar biasa kan? Yang memang sama Indonesia saya bilang. Artinya apa? Kita bergaul itu enak. Rupanya bangsa-bangsa itu semua enak semua. Dulu waktu ini ada canda nggak tegang, ya kan? Jadi di India waktu kuliah, saya kan kuliah di universitas umum, namanya Lucknow University, North India. Karena mengambil sastra, kebetulan sastra Arab. Itu sebelum mulai kuliah ini, memang budaya India nyanyi. Jadi dia bilang, "Are you coming from Orange family?" katanya, "Royal family, kamu dari keluarga kerajaan?" katanya. Enggak, kalau enggak gimana kamu di sini biaya mahal, bayar semua, kau bayar semua, kau punya kendaraan katanya. Jadi artinya orang itu peduli apa? Mudah-mudahan mungkin dia masih berpikir apa yang bisa dimanfaatkan kawan ini. Tahu orang-orang India itu, ya kan, namanya kawan-kawan di kampus, kita orang luar negeri itu menjadi perhatian. Kadang-kadang saya bawa minum, ya minum itu pas baru pulang-pulang dari Arab Saudi, kantong masih penuh, ya kan. Saya kan lama masih kuliah udah kerja di Arab Saudi. Kalau musim haji kerja di Arab Saudi, banyak orang yang banyak kaya lah. Saya masih orang kaya. Kalau karena ada pekerjaan tahunan. Jadi kadang-kadang sekali dikasih minum 20 orang. Orang itu kan senang orang itu semuanya. Akhirnya kita menjadi pusat
kepedulian. Apa yang mereka pedulikan? Mereka mulai bertanya, kamu dari mana? Yang Islam mulai mendekat, yang Hindunya, yang orang Prancis. Ada kawan saya namanya Isabel, orang Prancis. Mula-mula dia bilang, I don't believe in God. Saya nggak percaya sama Tuhan. Ngomong-ngomong, terakhir dia baca Quran yang bahasa Prancis, mau masuk Islam. Dia sudah buat donasi badannya, kalau dia mati semua diserahkan ke rumah sakit. Jadi karena mereka tak sampai syariat itu kepada mereka menjadi kafir. Jadi teman-teman kita ini pun semuanya sekarang ini karena tak sampai kepada mereka dan tidak ada yang menyampaikan, ataupun yang menyampaikan itu bukan mereka yang rasakan, bukan kita bilang tidak layak, belum cocok. Maka Al-Quran mengatakan, kamu adalah sebaik-baik manusia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Pertama kamu harus tampil. Ukhrijat, tampil, itu dulu tampil. Ya kan, kalau kita tidur berada di belakang, nggak mau keluar, nggak mau nyampein, bagaimana kita menjadi orang baik, menjadi orang jadi maju, bagaimana menjadi PR, nggak mau tampil, menjadi parlemen, menjadi politisi. Tapi ada syaratnya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah orang penggerak kepada kebaikan. Ini dulu, penggerak kepada kebaikan. Ini yang ditunggu. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu adalah orang-orang yang mau mencegah orang dari berbuat mungkar. Mau mengatakan, oh ini tidak bagus. Temannya kawannya tidak sholat, nah ayo sholatlah. Nah nantilah itu, oke, nanti kita jumpa lagi, nah, ayo sholatlah. Nampak dia temannya tidak kuat puasa lah. Apalagi sambungnya, wa tu'minuna billah. Syarat orang baik itu harus beriman kepada Allah. Oh dia baik kok tapi tidak beriman, tidak baik. Kalau sudah tidak beriman tidak baik, titik. Ini kan dalam bahasa pesantren kilat. Nah, jangan nanti kalian kumpul orang Kristen baru kemudian kalian tidak baik, nah depannya kita kan. Nah, jadi syarat orang baik pertama, kuntum khairu ummah. Ini kalian sudah buat tampil founder, perintis. Kalian membuat pesantren kilat seperti ini. Mungkin orang sedang ngopi-ngopi, mungkin orang sedang main handphone di luar, kalian pesantren kilat. Ini luar biasa. Ini qiyamul lail. Kalian mendengarkan tausiah-tausiah ya dari Kemenak. Alhamdulillah, saya kalau namanya menuntut, saya tamatan Universitas Islam Madinah. Dan kali termasuk universitas terkenal di dunia ini dalam belajar studi Islam. Baru doktor riset saya dari India, karena India itu termasuk negara Islam tua. Coba perbedaan dari Arab ke India, kan? Tetapi ketika kita tampil rupanya, baik tampil di Arab, baik tampil di India, kita menjadi orang yang punya prinsip, kita menjadi orang yang punya integritas terhadap diri kita, semua orang senang sama kita. Mula-mula saya di India itu bayar nyewa. Terakhir asal mau sarapan, bapak itu suruhnya anak gadisnya panggil ikut sarapan tadi. Ya sarapan. Terakhir setiap pagi dipanggil sarapan, kita sopan aja, ya orang tua. Terakhir nggak nyewa lagi. Waktu itu putrinya itu kuliah di Syiah Medical Syiah College, atas kedokteran Syiah College. Memang beda apa ini orang Syiah. Nah, tapi kita tidak membahas perbedaan waktu itu kan. Medical Syiah College. Akhirnya udah uang kita banyak, udah tinggal di tempat orang, tidak bayar. Akhirnya saya di India menjadi orang kaya. Kebetulan orang tua angkat saya itu dalam berlian. Bawalah berlian ini ke Indonesia katanya. Waktu itu kalau saya lebih 1 miliar harganya. Nggak pakai surat-surat. Saya masih mahasiswa. Saya bawa berlian ini ke Bali, ke mana. Pokoknya uangnya waktu itu 1 koper, dolar semua. Betul. Saya bawa pulang ke India. Kita kan masih nggak tahu kan, nggak butuh kali uang. Namanya kita mahasiswa. Tanggung jawab belum ada, istri belum ada, anak belum ada. Mana belum kan? Kita kan itu hanya jalan-jalan kemana-mana. Pokoknya enak lah.
Akhirnya, udah kau gak usah balik ke Indonesia lagi, sini aja kau katanya. Tapi kan saya 2 kali diajak tidak balik ke Indonesia. Pertama baru tamat dari Madinah, saya diminta jadi dosen di UIA di Malaysia. Dan teman-teman saya termasuk pencipta komputer Al-Quran pertama di Malaysia itu teman saya satu alumni dari Madinah. Dan teman-teman saya rata-rata sudah banyak warga negara Malaysia. Karena mikirkan mungkin uangnya dibayar. Tapi saya tidak. Saya tidak mengapalkan, tapi waktu itu saya harus pulang ke negara saya. Pulang ke Medan punya apa loh? Punya tanah setapak yang nggak punya. Tapi saya punya prinsip, saya harus pulang. Dan ilmu saya ini kemana pun harus saya kembangkan. Waktu itu saya di Mekah. Kebetulan sedang membimbing orang kaya, Direktur PTB 2 dari Indonesia. Orang kaya kalau dulu itu kan kayak kerajaan, uangnya banyak. Jadi dia bilang, nah katanya, kalau kau pulang ke Indonesia, apa lagi jamu katanya? Ya saya kan sekolah agama Pak. Kalau sekolah agama kan sudah jelas porsinya, ngajar ngaji. Nah, saya mau ngajar ngaji, mana kau ngajar ngaji? Saya bilang, musola ke musola. Nah, kalau musola rumah ke rumah. Kalau nggak siapa yang mau? Artinya orang kecil mata, artinya nengok alumni Arab ini, di mana posisinya, di mana yang laku ini, begitulah. Padahal di luar negeri itu tadi tunggu, tapi saya punya prinsip, saya harus pulang. Waktu itu saya pulang ke Medan, masuk dokter besar termuda. Umur 30 tahun saya sudah dokter besar waktu itu, masih jarang. Jadi saya diminta dosen di khusus sama di IAIN. Jadi saya pilih IAIN. Itu pun ilmu saya itu sampai sekarang tidak terajarkan. Siapa mau saya lihat sastra Arab? Jangankan sastra Arab, berbahasa Arab pun orang payah. Berarti ilmu yang saya tuntut itu tidak bermanfaat. Belum bisa saya manfaatkan dan belum bisa dimanfaatkan orang. Begitu saya dosen di Pascasarjana. Jadi datanglah mahasiswa S2 membuat tesis. Saya baca, ini judulnya sudah salah, saya bilang. Apalagi isinya? Ini kalau kita perbaiki 2 tahun belum tentu kau tamat. Kita perbaiki, kau tamatkan aja lah Pak. Kan tak mungkin juga di S2 baru kita bentuk orang menjadi ahli sastra Arab. Tak bisa. Sampai hari ini sastra Arab, saya doktor sastra Arab, sampai hari ini tak bisa saya ajarkan ilmu saya. Mungkin kalau saya ajarkan udah orang saya orang gila. Kenapa? Orang sastra itu dia bisa ngomong sama dinding, dia bisa ngomong sama tumbuh-tumbuhan, dia nggak perlu ngomong sama orang. Itu orang sastra. Ketika Iqbal pergi ke Spanyol, dia lihat orang Islam sudah habis. Dia pergi ke sungai Spanyol. Apa dia bilang? Ya nahari asli taslam, wahai sungai Spanyol, aku nggak punya teman, masuklah kau balik Islam. Dalam bahasa sastra itu nggak salah menyuruh sungai masuk Islam. Maksudnya orang yang minum atau memanfaatkan sungai Spanyol itu masuk Islam dengan kalian semua. Adalah dalam bahasa sastra. Nah, ya kan? Semua yang memanfaatkan. Dalam Al-Quran ada itu. Was'alil qaryatil lati hadarat, tanyalah kampung itu. Siapa yang bisa nanya kampung? Kampung kan kamu. Tapi maksudnya orang-orang yang tinggal di kampung itu. Begitulah sastra. Dalam makanya kita mencoba menawi kuntum khairul ummah, kamu sebaik-baik umat. Siapa? Ya saya. Jangan cari orang lain, rugi kamu. Apa syaratnya? Ukhrijat linnas, kau tampil, kan kau tidur. Dalam Islam itu di jalan orang banyak tidur, ya kan, tampil. Kalau ada di Plaza, dia jual tilam, bantal biar enak tidur, mulai tidur jam 7 sampai jam 7 pagi, berarti dia nggak sholat isya, nggak sholat subuh, ya kan? Orang Islam nggak disuruh seperti itu, kita disuruh bisa tidur, ya kan, bangun tengah malam, kan, sulusan minal lail, ketika seperti kalau kau bangkit, kan, putar-putar matamu, taruh air, sholat kau, ya kan? Orang Islam itu bukan disuruh tidur, disuruh bangun. Ketika enak-enaknya kita tidur, bangun, sholat.
Kenapa? Aku ingin tampil, aku ingin beda. Ketika orang tidur, aku harus bangun. Ketika orang ketinggal, saya harus maju. Ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf. Syaratnya orang yang menyuruh kepada kebaikan. Itu yang susah di Indonesia ini. Dan menilai yang baik itu, dan orang yang bisa ngomong dengan yang baik itu. Tidak semua orang bisa mengomongkan yang baik di Indonesia ini. Kalau bisa kita menyampaikan yang baik, itu sudah enak. Wa tanhauna 'anil munkar. Kamu bisa mencegah daripada yang tidak baik. Satu syaratnya wa tu'minuna billah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang tidak beriman baik, tidak baik. Kenapa tidak baik? Sama Allah dia durhaka, sama kita. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, jangan kalian ambil musuhku dan musuh kami. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani menjadi sahabat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itulah yang betul-betul bersaudara. Terlepas kita bernegara, kita tidak datang bersama dengan mereka dalam bermanfaat. Tapi jangan kau anggap kalau mereka itu baik, mereka tetap tidak baik. Kenapa tidak baik? Mereka durhaka sama Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Boleh enggak berbuat baik dengan mereka? Boleh. Dalam manfaat dunia. Kan? La tasubul ladina yad'una min dunillahi fasubullah. Jangan kamu mencaci orang yang tidak menyembah Allah. Kalau kita caci mereka akan mencaci Tuhan kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina. Tidak, Allah melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak. Silakan berbuat baik, tapi jangan Anda menjadi makmum mereka. Itulah yang disebut wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah itu kita aplikasikan, kita orang beriman. Ya, orang beriman itu, ya kan, sudah ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qadar dan qadar. Baru Islam. Apa itu Islam? Antashhadu an la ilaha illallah. Kau mengucap syahadat. Udah. Jangan lagi kau kafirkan orang Islam yang lain. Ketika orang bersyahadat, dia Islam. Jadi sekarang kan ada berapa? Ini benar Islam, ini benar. Pokoknya dia bersyahadat. Apa lagi? Wa iqamis shalah, dia salat. Ada uangnya, wa ita'iz zakat. Masuk bulan puasa, dia puasa. Ada uangnya untuk haji, dia berangkat haji atau umrah. Ada Islam. Soal bagaimana kadar volume keimanan orang bukan kita penilainya, itu ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menjadi orang yang ingin menjadi orang baik, maka syarat pertama kita harus tampil. Jadi yang saya maksudkan, kalian di kampus ini, dimanapun kita berada, kalian harus tampil. Itu dulu, cuma kita harus tampil. Di segi apapun, dalam bisnis, dalam kebaikan, dalam sosial, kalian harus tampil. Sesungguhnya orang-orang yang tampil itulah yang akan jadi pemimpin, yang akan menjadi imam, yang akan menjadi ikutan. Kalau soal pintar, belum tentu. Apakah bupati lebih pintar dari kita? Belum tentu. Banyak profesor dari bupati. Apakah bupati itu lebih baik dari kita? Belum tentu. Banyak bupati pencuri. Kenapa bisa? Karena orang baik tidak tampil. Terbuka kan? Kenapa bisa? Karena orang jahat berkumpul, orang baik tidak berkumpul. Dapat rumusnya kan? Orang jahat berkumpul, preman berkumpul ya semua. Nah ini yang pakai baju koko, pakai tas kita yang berkumpul ya kan? Si bom dia harus, bukan nggak?
bertasbih kita bertasbih juga kan. Tapi kalau untuk sendiri makanya nggak boleh kita mulai dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak peduli dengan jemaah, bukan dari golongan kami orang yang tidak peduli dengan teman, bukan dari golongan kami orang yang tidak peduli dengan sahabat. Bentuk teman, bentuk sahabat. Maka apa yang kalian buat ini merupakan jalan. Apa yang dikatakan alaikum bil jamaah, alaikum kalian bersatu. Termasuk wadah. Jadi sebab lahirnya berkuasanya kejahatan di bumi ini karena orang-orang baik tidak berkumpul, tidak berjamaah. Maka terbiarkanlah, maka lahirlah bupati mencuri, lahirlah DPR mencuri. Kenapa? Karena ustaz-ustaz tak calon di DPR. Hanya nanti kan yang alumni pesantren kilat, nah, ada yang jadi DPR, ya kan? Ada yang jadi menteri, ada yang kepala dinas, amin, amin. Ada yang jadi bupati, ya kan? Minimal ada yang jadi kepala desa atau lurah, ya kan? Harus tampil, ada tidak? Kalian harus tampil menjadi imam dan imamah yang baik di tengah masyarakat. Ini sudah terlalu lama saya ceramah, tadi sudah 4 jam sebenarnya. Nah, tapi namanya Ustaz dikasih mic memang lupa untuk meletakkan, ya kan? Tapi bolehlah, karena besok saya ada penutupan, mungkin hadir mungkin 1-2 orang boleh bertanya sebelum Ustaz akhiri. Pertama saya perkenalkan diri, mungkin asing. Sebenarnya saya bukan asing di Hidayah, saya sekarang kedua berpindah di sini, dan ini merupakan hasil musyawarah kami dengan STKIP, dengan Nyasa, termasuk Pak Sud. Ini kita buatlah dari bilang. Saya ingin mudah-mudahan dengan rintisan ini, dengan kalian sebagai founder, pemula, mudah-mudahan tahun depan ini menjadi semakin besar. Amin. Kami ingin apa yang kalian peroleh dengan acara ini bisa kalian terapkan, praktekkan, sampaikan, berbagi kepada sahabat-sahabat kalian lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat, semangat terus, berhasil. Tadi sampaikan, saya kalau ada S4 saya ambil S4, bukan lokal, luar negeri. Gak ada kuliah saya dalam negeri, semuanya luar negeri. Dan saya tidak pernah minta uang dengan orang tua spesial untuk kuliah di luar negeri. Saya mau kuliah ke luar negeri waktu itu free, kuliah di Arab Saudi free, kuliah di India free. Habis, S-nya itu habisnya tahun 90 bukan sekarang. Tahun 90 sudah habis S-nya, S3. Belum banyak orang yang S3 waktu itu. Jadi kalian harus, tidak ada saya harus bisa, buat kalian saya harus bisa. Jadi mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bisa tampil beda, tampil lebih, mempunyai kelebihan. Yang kita mempunyai kelebihan. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar kemajuan kepada kalian, menjadi pengantar untuk kekuatan bagi umat, mengantar satu kekuatan untuk bersamaan di antara sesama keluarga besar Hidayah sekarang dan di masa yang akan datang. Demikian, Allahumma fi ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.